Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Selamat pagi. Mari bersama-sama di pagi yang baik ini kita datang kepada Tuhan, berikan ucapan syukur yang terbaik bagi Allah kita. Mari bersama-sama kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Kami bersyukur Engkau Allah yang sangat baik dalam kehidupan kami ya Tuhan. Pagi hari ini kami boleh bangun dalam kondisi yang baik, dan sebentar kami akan naikkan pujian, ucapan syukur kami kepadamu Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Semerbak narwastu penyembahanku di hadapan Sang Raja yang duduk di tahta, membumbung naik korban hidupku, satu korban yang hidup dan berkenan. Terima kasih Tuhan. Dibawanya aku di kebunnya, aku jadi kekasih Raja. Dicurahkannya isi hatinya, aku jadi sahabat Raja. Mengepul naik dupa doaku, kehadirat Yesus Rajaku. Dibawanya aku mengiring jolingnya, aku memerintah bersama Dia. Semerbak narwastu penyembahanku di hadapan Sang Raja yang duduk di tahta, membumbung naik korban hidupku, satu korban yang hidup dan berkenan. Dibawanya aku di kebunnya, aku jadi kekasih Raja. Dicurahkannya isi hatinya, aku jadi sahabat Raja. Mengepul naik dupa doaku, kehadirat Yesus Rajaku. Dibawanya aku mengiring jolingnya, aku memerintah bersama Dia. Mengepul naik dupa doaku, kehadirat Yesus Rajaku. Dibawanya aku mengiring jolingnya, aku memerintah bersama Dia. Kerajaanmu datang, kerajaanmu datang, kehendakmu jadi, tak ada penundaan, segera dan amin. Mengepul naik dupa doaku, kehadirat
hadirat Yesus Rajaku. Di bawahnya aku mengiring jolinya, aku memerintah bersama Dia. Di bawahnya aku, di bawahnya aku mengiring jolinya, aku memerintah bersama Dia. Di bawahnya aku, di bawahnya aku mengiring jolinya, aku memerintah bersama Dia. Haleluya, haleluya, haleluya. Ya la 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 base. Haleluya. Kami naikkan pujian, kami naikkan sembah bagi-Mu, Tuhan dan Rajaku. Haleluya. Ya Rama ya la 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 la. Syaka ya la 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 la. Haleluya. Terpujilah Kau Tuhan. Haleluya, haleluya. Kiri arama sikini arala rala, ya rala rama lama lama lama. Kiri arala rala rala, sikiri arama. Biarlah pujian dan penyembahan kami seperti minyak narwastu yang harum di hadapan-Mu ya Tuhan. Ini ucapan syukur setiap kami ya Allah. Ini pengagungan setiap kami ya Tuhan. Biarlah menjadi baik di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman. Berkati setiap kami Bapa, sehingga kami boleh melakukannya, mengerjakannya. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita bersyukur kepada Tuhan karena hari ini kita dipertemukan lagi Tuhan di dalam doa pagi ini. Doa pagi GKI Pondok Daud, kita sudah menikmati kebaikan-kebaikan Tuhan. Hari ini sudah masuk di bulan Agustus, bulan yang baru, bulan yang kita nanti-nantikan, di mana pada bulan ini kita akan menikmati kebaikan yang diberikan Tuhan bagi bangsa kita, bagi negeri kita, yaitu diberikan kesempatan untuk menikmati kemerdekaan yang diberikan oleh Tuhan bagi bangsa kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita pada pagi hari ini akan merenungkan satu kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam Yakobus pasalnya yang kelima ayat yang ke-16. Saya akan bacanya, Bapak Ibu Saudara sekalian bisa menyimak di Alkitab Bapak Ibu Saudara sekalian atau mendengarkan lewat YouTube yang ada. Yakobus pasal 5 ayat yang ke-16. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Bapak Ibu Saudara sekalian, ini adalah ayat yang sangat menarik bagi kita, karena ketika kita berbicara tentang kuasa mujizat, kita semua Bapak Ibu Saudara sekalian sangat-sangat membutuhkan, baik saya pribadi maupun Bapak Ibu Saudara sekalian, kita inginkan sesuatu mujizat terjadi dalam kehidupan kita. Karena apa? Karena dalam kehidupan kita ada segala sesuatu yang menghimpit kehidupan kita, sehingga di dalam pikiran manusia kita, di dalam hati kita, kita rasanya tidak mampu untuk menjalani kehidupan ini, sehingga kita membutuhkan mujizat dari Tuhan untuk membantu kita, memberikan kepada kita jalan keluar kuasa yang terjadi dalam kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, pada pagi hari ini saya memberikan tema firman Tuhan, kunci menikmati atau merasakan mujizat Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, mujizat Tuhan bukannya tentang hidup benar dengan cara kita beribadah, kita berdoa, puasa, atau menyatakan iman yang kuat di dalam Tuhan.
dengan teguh kita kepada Tuhan. Bukannya tentang itu. Untuk dapat menikmati kebaikan Tuhan. Untuk mendapatkan mujizat dari Tuhan. Bukan hanya tentang hal-hal tersebut. Bukannya ketika kita rajin berdoa, rajin ke gereja, rajin pelayanan, baru kita bisa mendapatkan mujizat. Merasakan mujizat itu berbeda dengan mendapatkan mujizat, Bapak Ibu Saudara sekalian. Mendapatkan mungkin kita apa yang kita butuhkan itu kita peroleh. Tapi merasakan itu bukannya tentang kita, tapi ada sekitar kita, ada orang lain di sekitar kita yang mendapatkan mujizat, yang mana kita bersyukur karena mujizat itu dinyatakan kepada mereka. Bapak Ibu Saudara sekalian, mujizat itu bisa terjadi dengan hal apapun, tapi kita ingin bagaimana kita ingin benar-benar merasakan mujizat itu. Mujizat, menikmati mujizat itu seperti apa sih? Kata Yakobus di sini. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau dalam Alkitab terjemahan lain dikatakan di sana, akuilah kesalahan seorang terhadap yang lain dan saling mendoakanlah seorang terhadap yang lain supaya kamu disembuhkan. Doa orang yang benar ketika bekerja memiliki kekuatan yang besar. Penting Bapak Ibu Saudara sekalian. Pertama kita akan pelajari menikmati mujizat dari Tuhan, yaitu mengakui pelanggaran atau dosa kita. Yang pertama, mengakuilah pelanggaran atau dosa kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, semua inginkan mujizat. Saya inginkan mujizat, Bapak Ibu Saudara sekalian inginkan mujizat. Itu bukan hal yang ini, tapi itu hal yang wajar, manusiawi kita. Tapi bagaimana kita mau lihat mujizat itu seperti apa? Dari sudut pandang seperti apa? Perspektif seperti apa? Nah, di sini kita diajarkan, akuilah pelanggaranmu, akuilah dosamu. Kenapa? Poin yang pertama dikatakan, akuilah pelanggaranmu terhadap sesamamu, mengakui kesalahan. Karena ketika kita mengakui kesalahan kita kepada sesama kita, kepada orang di sekitar kita, kita sedang membuka hati terhadap sesama kita, sehingga mereka melihat bahwa di sana ada kebaikan Tuhan, di sana ada pertolongannya Tuhan, di sana ada kuasanya Tuhan. Ketika kita mengakui kesalahan kepada orang sekitar kita, memberikan maaf kepada mereka, memberikan sesuatu yang seharusnya tidak mereka dapat, tapi kita berikan, akui kepada mereka kesalahan itu. Sehingga apa? Mereka melihat, wah, di dalam kehidupan orang Kristen, orang percaya, sidang jemaat, GKI Pondok Daud, mereka memberikan kepada kita kebaikan-kebaikan yang mereka peroleh dari Tuhan kepada kita, kepada mereka di sekitar sana, di sekeliling kita. Mereka rasakan itu, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita hanya terfokus kepada diri kita ini, diri kita sendiri. Yang kita fokuskan itu apa? Mujizat kepada kita, ingin sembuh, ingin diberikan jalan keluar oleh Tuhan, diberikan solusi oleh Tuhan dari permasalahan kita, diberikan sesuatu yang tidak pernah kita pikirkan. Sering kita hanya berfokus kepada kita, kita lupa untuk mereka butuh pertolongan, mereka butuh anugerah Tuhan, mereka butuh kebaikan Tuhan. Sehingga kita harus mengakui kesalahan kita kepada mereka. Yang bagian kedua, mengakui kesalahan kepada Tuhan. Ini memberikan kita kesempatan untuk Tuhan masuk di dalam kehidupan kita. Karena apa, Bapak Ibu sekalian? Karena Tuhan rindukan hati yang bersih, hati yang kudus, hati yang bersih, yang kudus, yang suci, untuk didiami, untuk ditinggali. Dan hati kita itu diperlukan kebersihan. Di dalam kehidupan kita, sepanjang kita melewati hari-hari ini, kita selalu memberikan satu kesalahan kepada Tuhan. Pasti ada kesalahan yang kita berikan kepada Tuhan. Baik itu disengaja maupun tidak disengaja. Baik itu sudah tersalurkan, terlaksanakan, ataupun masih ada dalam pikiran kita atau di dalam hati kita. Tapi Tuhan inginkan tempat yang bersih. Kalau kita mengakui kesalahan kita, baik itu kepada sesama kita, mengakui kepada Tuhan, kita sedang membersihkan hati ini supaya Tuhan masuk dalam kehidupan kita. Karena apa? Tuhan menginginkan hati yang bersih yang ada di dalam kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, salah satu contoh seperti ini. Di mana-mana di Pulau Jawa, kita pasti akan menemukan yang namanya nasi pecel. Semuanya pasti ada. Mau di Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, pasti ada nasi pecel, Bapak Ibu Saudara sekalian. Tapi di sana ada perbedaan harga. Yang di pinggir jalan ada yang tempat A mungkin harganya 8.000, tempat B mungkin harganya 7.000. Di restoran, di rumah makan harganya bisa 20.000. Tapi perbedaannya, sebagian orang memilih
yang di restoran rumah makan. Walaupun harganya 20.000, selisih banyak dengan yang 7.000 sama 8.000. Orang bisa memilih itu. Kenapa? Karena di sana ada kenyamanan, di sana ada tempat yang nyaman. Walaupun sama-sama nasi pecel sama isinya telur ceplok, sama. Tapi di sana nyaman makan, bersih. Ketika orang makan di tempat pojok, di tempat A, misalnya yang harga 8.000, wah di sini mahal, pojok sana harganya cuma 7.000, isinya sama, nasi pecel sama telur ceplok. Tapi orang bisa membandingkan, karena apa? Karena mungkin di sana tidak dapat kenyamanan yang mereka butuhkan, yang mereka inginkan. Berbeda dengan yang di rumah makan tadi, yang restoran tadi, 20.000 mereka tidak apa? Tidak membuat perbandingan. Padahal harganya 20.000. Berbeda dengan yang 7.000 sama 8.000. Dibuat perbandingan. Karena apa? Kenyamanan. Tuhan pun inginkan tempat yang nyaman, yang bersih, yang tenang. Yaitu hati yang mengakui kesalahan. Bukan Tuhan tidak tahu kesalahan kita. Bukan Tuhan tidak tahu pelanggaran kita. Sebelum kita melangkah melakukan sesuatu, Tuhan sudah tahu. Tapi Tuhan inginkan kita sidang jemaat mengakuinya kepada Tuhan. Memberikan kepada kita proses respon kepada Tuhan yang benar. Mengakui kesalahan kita. Mengakui apa yang telah kita lakukan kepada Tuhan. Sehingga orang lain di luar sana, ketika kita melihat bagian A tadi, orang lain bisa melihat di sana, di orang Kristen, di jemaat Tuhan GKI Pondok Daud, di sana ada Tuhan yang bertakhta di setiap pribadi kita. Karena apa? Kita membersihkan hati kita, memberikan kesempatan Tuhan berdiam dalam kehidupan kita. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara sekalian, mengakui pelanggaran atau dosa yang kedua yaitu berdoalah terhadap sesama kita. Kita ketika membutuhkan mujizat, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita selalu fokus doa untuk kita. Tuhan, saya lagi bermasalah dengan ini. Tuhan, saya lagi sakit ini, sembuhkan, pulihkan, dan lain sebagainya. Kita fokus kepada diri kita. Tapi firman Tuhan hari ini, Yakobus 5 mengajarkan kita untuk kita berdoa kepada orang lain. Supaya apa? Orang lain menikmati mujizat Tuhan. Orang lain merasakan mujizat Tuhan. Mujizat, sebenarnya mujizat itu bukan harus apa yang kita rasakan sebagai orang percaya. Mujizat Tuhan adalah apa yang terjadi di depan kita sehingga nama Tuhan yang dipermuliakan. Apa yang terjadi di depan kita walaupun bukan kita yang terima, orang lain, tapi nama Tuhan yang dipermuliakan, itulah mujizat sejati. Itulah kuasa Tuhan yang sejati yang dinikmati oleh saya maupun orang di sekitar saya, maupun orang di sekitar kita, Bapak Ibu Saudara. Itulah mujizat sejati. Bukan hanya fokus kepada kita. Memang kita butuh mujizat. Untuk sakit penyakit kita butuh mujizat. Tapi lebih mujizat, lebih dahsyat lagi ketika kita melihat orang di sekitar kita, ketika mereka kita doakan dan mereka mendapatkan mujizat itu. Kita bersyukur, kita nikmati mujizat itu, kita rasakan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita melihat orang lain mendapatkan mujizat, orang di sekitar kita menikmati mujizat itu, nama Tuhan akan dipermuliakan, nama Tuhan akan ditinggikan. Karena apa? Kita berdoa bagi mereka yang membutuhkan. Maka dari itu Bapak Ibu Saudara sekalian, ayo biarkan orang lain menikmati mujizat. Jangan hanya fokus kepada kita. Kalau hanya fokus kepada kita, rasanya ketika ada sesuatu yang Tuhan berikan kepada kita, kita akan berkata, Tuhan masih kurang ini, aku butuh ini. Ketika dikasih ini, Tuhan kok gini Tuhan, masih ini. Karena apa? Karena fokusnya hanya kepada kita. Tapi ketika orang lain mendapatkan mujizat, ketika orang lain mendapatkan pertolongan dari Tuhan, dari apa yang kita doakan bagi mereka, Tuhan dipermuliakan dan kita menikmati mujizat itu. Bapak Ibu Saudara sekalian, pernah lihat orang ngopi? Ada yang ngopi dengan menikmati, ada yang ngopi itu minum kopi hanya sebagai untuk menghilangkan rasa ngantuk. Bapak Ibu Saudara sekalian, dari ini kita akan belajar bahwa menikmati kopi itu ada gayanya, ada gaya sendiri-sendiri. Ada yang sambil nonton TV, sambil diminum pelan-pelan. Tapi kalau orang yang hanya untuk menghilangkan rasa ngantuk, mereka tidak merasakan nikmatnya kopi. Bapak Ibu Saudara sekalian, ada kopi yang namanya kopi espressonya, kecil gelasnya. Kalau diteguk itu paling hanya sekali teguk, sekali minum. Tapi kalau penikmat kopi, dia akan minum sedikit demi sedikit, menikmati rasa kopinya. Itu penikmat kopi. Tapi kalau dia hanya untuk menghilangkan rasa kantuk, karena kopi espresso ini mungkin cukup keras, cukup pahit, dia sekali minum, ngantuknya hilang, langsung berangkat jalan. Tidak menikmati.
Tapi kita mau menikmati kebaikan Tuhan, ayo kita lakukan dua hal ini. Mengakui pelanggaran kita di hadapan Tuhan, di hadapan sesama. Yang kedua, berdoalah bagi orang lain, karena orang lain juga membutuhkan mujizat. Ketika orang mendapatkan mujizat, kita bisa merasakan kebaikan Tuhan yang terjadi di dalam kehidupan orang itu maupun kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi.